mungkin baru sasarannya orang yang tidak mampu gitu aja kan? Iya, Oh, betul. nah, tapi oleh pemerintah daerah ingin di-cover semua. Ya, karena janji politisnya semua masyarakat. Tidak memandang kaya atau miskin ya? Tidak ada. Dengar sih ada beberapa masyarakat yang mengatakan dia harus dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya kan? Iya. Ada rumah sakit Jantung Harapan Kita, Iya. dan itu dibiayai oleh Pemda. Betul itu ya? Iya. Berapa sih anggaran semua yang dikeluarkan untuk membayar premi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama saya Burhanuddin dalam program Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat. Tentunya harapan kita semuanya teman-teman dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan berbicara seperti biasa program podcast ini, yaitu tentang informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan dan variabel-variabel yang menyertainya. Karena ketika kita berbicara kesehatan yang kata dasarnya adalah sehat, maka tentu tidak dipisahkan dengan variabel yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Karena semuanya saling mempengaruhi, bahkan saling membutuhkan, ya enggak sih? Nah teman-teman, begitu juga ketika berbicara tentang pelayanan kesehatan, maka ada satu hal lagi yang kita tidak boleh lupa, dan pastikan bahwa kita semua memiliki jaminan atau asuransi untuk kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ngomong-ngomong atau berbicara tentang jaminan pelayanan kesehatan, kali ini pas banget kita akan ngebahasnya dengan seseorang yang memang berkompeten, khususnya di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentu dengan petugas atau pejabat teknis yang memimpinnya, yaitu Kepala UPT Jamkesda Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Ahmad Padaelo SKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ahmad Padaelo? Ini saya panggil Pak apa Mas ini? Kayaknya kita susi aja deh. Oh, susi ya. kayaknya. Saya panggil Mas aja ya. Mas aja, boleh aja. Nah, Mas Elo, sudah berapa tahun berada di Jamkesda sekaligus juga memimpin organisasi ini? Pertama kali saya dilantik dan ditempatkan di UPT Jamkesda, awalnya itu sebagai Kasubag TU UPT Jamkesda, itu tahun 2011. Berarti dari awal UPT Jamkesda ini berdiri? Iya. Sudah langsung ya? Sudah langsung. Awalnya sebagai Kasubag TU. Kasubag TU. Itu orang nomor 2 kayaknya ya? Orang kalau nomor di 2. strukturnya. Iya. Terus lanjut? Kemudian karena ada proses pergantian kepemimpinan, mungkin ada peningkatan karir dan sebagainya, maka Kepala UPT yang terdahulu dimutasi di Rumah Sakit Ratu Aji Potri Butung sekarang. Dan kebetulan sekarang juga beliau sudah menduduki posisi sebagai direktur. Estafet kepemimpinan dialihkan ke saya, tepatnya tahun 2015. 2015, berarti berapa tahun itu total dari pertama itu? Kalau dihitung-hitung 2015, 7 tahun nih kalau masuk ini kan, 7 tahunan. Ditambah bonus 4 tahun sebagai Kasubag TU. 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun, nggak bosen emang? Bicara soal bosan ya pasti ya, manusia itu kan bosan, makan aja kadang-kadang kita kalau satu menu aja udah bosan gitu ya. Tapi bukan keterpaksaan kan? Atau siksaan? Saya menikmatin setiap apa yang berlaku. Nah Mas Elo, tadi kita bicara jaminan, seberapa besar perhatian pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dalam hal ini Mas Elo sebagai pejabat teknisnya gitu. Jadi begini Mas, saya berkecimpung sebenarnya di dunia jaminan ini secara intens itu sejak tahun 2009. Jadi sejak tahun 2009 saya sudah berkecimpung di dunia jaminan, waktu itu sebagai seorang verifikator yang diminta untuk membantu seksi Jamkes pada saat itu yang mengelola jaminan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi secara garis besarnya saya juga cukup paham. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara dari tahun 2006 sebenarnya pemerintah ini, baik pemerintah pusat apalagi gayung bersambut dengan pemerintah daerah, itu sudah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang luar biasa. Nah, itu sebelum ada BPJS segala itu? Sebelum ada BPJS, karena BPJS ini kan baru 2014 kemarin itu mulai tergaungkan secara mengikat gitu ya, secara perundang-undangan.
Nah, jadi semula 2006 itu ini hanya sekedar menerima info gitu ya, karena saya bukan pelaku. Nah, menerima info pada saat itu mungkin pelayanan itu masih di cover oleh pemerintah pusat melalui yang kita kenal dulu dengan PKPS itu ya, program pengendalian kesejahteraan sosial gitu, program pengentasan kemiskinan dan sebagainya, yang notabene juga pasti akan menyentuh pada sektor kesehatan. Ujung-ujungnya bagaimana jaminan kesehatan sebagai yang Mas Burhan sampaikan tadi, bahwa bicara kesehatan jangan lupa satu sistem, yaitu sistem jaminan juga perlu kita perhatikan. Nah, tahun berjalan maka regulasi pun juga berubah. Nah, pemerintah daerah pada tahun 2009 itu melalui kepemimpinan bupati terpilih pada saat itu dengan mengangkat tema janji politiknya itu bagaimana pengobatan gratis. Maka disitulah cikal bakalnya pengobatan gratis itu untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai gaungnya diperbesar. Sebelumnya 2006 udah ada sih, tetapi mungkin hanya sebagai pelayanan dasar saja di puskesmas, gratis dan sebagainya. Waktu itu karena belum ada BPJS, maka dibentuklah suatu unit yang suatu seksi, waktu itu belum unit, satu seksi yang membidangi soal jaminan, yaitu seksi Jamkes pada saat itu. Seksi Jamkes jaminan kesehatan. Jadi seksi Jamkes ini menaungi jaminan baik yang bersumber dari APBN ya, APBN, kalau dulu Kesmas Jamkesmas ya. Nah, kalau mungkin Mas Burhan pernah ingat-ingat dulu ada Jamkesmas. Nah, itu yang ngurusi seksi Jamkes pada saat itu. Nah, tetapi ada tambahan support pelayanan yang ingin ibaratnya kalau standarnya itu 8, pemerintah daerah pingin ini masyarakatnya mendapatkan pelayanan sampai 10. Nah, kemudian ditingkatkanlah itu melalui program jaminan kesehatan daerah. Berarti pada waktu itu yang di-cover oleh pemerintah pusat dalam program termasuk Jamkesmas itu belum menyeluruh. Mungkin baru sasarannya orang yang tidak mampu gitu aja kan? Iya, betul. Nah, tapi oleh pemerintah daerah ingin di-cover semua. Ya, karena janji politisnya semua masyarakat. Tidak memandang kaya atau miskin ya? Tidak ada yang di-cover. Oke, lanjut. Karena semakin banyak yang terlayani, maka mungkin untuk kapasitas sebatas seksi itu udah kewalahan. Maka tercetuslah untuk membentuk yang namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yaitu PT Jamkesda. Tepatnya di tahun 2011 dilantiklah pejabatnya di situ, dan saya salah satu yang kecatut di situ untuk yang bisa Kasubag TU menjadi Kasubag TU waktu itu. 1 April 2014 itu BPJS sudah dilaksanakan, dan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Setelah Jamkesda berjalan, nanti sebelum ke BPJS nih, waktu itu sistem pelayanannya gimana? Jamkesda itu? Oh iya, ada histori yang terlupakan. Ya, sistem pelayanannya kita cover seluruh. Jadi semuanya kita cover. Masyarakat itu tadi pertama sudah tidak ada berbicara soal kaya dan miskin. Yang penting mereka mau di cover untuk pelayanan kelas 3 bermodalkan KTP KK Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai bukti masyarakat sebagai PPU, bukti ya itu. Kemudian ya mereka akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak-haknya yang dia harus dapatkan. Mulai dari tingkat dasar di puskesmas, siap, rumah sakit, sampai bahkan rumah sakit luar daerah. Termasuk rumah sakit pusat juga mungkin ya? Iya. Kita pernah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di luar daerah, yaitu rumah sakit rujukan nasional. Ya, karena saya juga waktu itu pernah dengar sih ada beberapa masyarakat yang mengatakan dia harus dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya kan? Ada rumah sakit Jantung Harapan Kita, dan itu dibiayai oleh Pemda. Betul itu ya? Iya, betul. Nah, jadi bukan hanya dibiayai soal kesehatannya, bahkan pemberangkatannya pun juga dijamin oleh pemerintah daerah. Kemudian berangkat keluarnya pun juga, maka itu pun didampingi oleh petugas, karena kan kita tahulah bahwa namanya kita masyarakat di pedesaan ya, agak-agak naik sedikit ke kecamatan ya, mungkin saja pernah
sampai ke yang namanya kota Surabaya, sampai dengan kota Jakarta. Tetapi belum tentu mereka sampai pernah menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehingga ya mungkin kalau ingin mendapatkan pelayanan bisa ngurus untuk ngurusin informasi saja, harus berobat kemana, jalur lewat mana, ini dan sebagainya, ini sudah butuh waktu. Betul, karena kalau bagi masyarakat awam itu bukan hal yang mudah. Iya. Harus ke kota besar, mesti bingung gitu. Betul. Ya, belum lagi nanti alur pelayanannya masih didampingin memang. Iya. Dan itu dipenuhi oleh Nah, Mas Elo, kalau sistem pembiayaannya waktu itu gimana? Berarti membuat apa itu, kayak perjanjian gitu kan? Iya, jelas, karena kita buat perjanjian kerjasama. Jadi MOU ya? MOU ya, perjanjian kerjasama. Sebenarnya kalau untuk rumah sakit di luar daerah biasanya Bapak Bupati sendiri yang langsung bertanda tangan. Langsung ya? Langsung, Bapak Bupati sendiri langsung bertanda tangan. Ya, saya sih ngelihatnya gini, it's okay, memang ini kebijakan politik, tapi kan politik yang memang berbasis kepada kepentingan masyarakat. Betul. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat amanah konstitusi kan jelas ya, itu kan menjadi kewajiban negara. Iya, hak fundamentalis. Betul. Nah, sekarang beralih nih, semenjak setelah Jamkes sudah terbentuk berjalan, terus kan ada undang-undang yang itu ya, yang tentang ya, BPJS. Undang-undang 24 tahun 2011. Gimana itu? Peralihannya itu gimana? Ya. Kan pasti ada itu ya, ada dinamika lah di sana. Ya, jelas dinamika itu pasti ada, tapi biar bagaimanapun pro dan kontra untuk menerima BPJS di masyarakat itu sangat luar biasa di awal-awal. Jadi sejak tahun 2014 itu sudah disahkan 2011 itu disahkan undang-undang dengan deadline tanggal 1 Januari 2014 itu BPJS sudah beroperasi dan diharapkan seluruh jaminan kesehatan yang bersifat kedaerahan itu melebur ke dalamnya. Nggak bisa lagi daerah mengelola sendiri berarti ya? Nggak bisa. Okay. Nggak bisa. Jadi ya sempat ada demo, Mas Burhan. Sempat ada demo, masyarakat menolak karena mereka merasakan Gimana? mereka Kok bisa demo itu? Pelayanan yang diterima sebagai peserta BPJS, karena mereka melihat, karena kan yang dialihkan itu awal-awal itu adalah PBI ya PBN, ya artinya yang peserta Jamkesmas dulu. Nah, mereka mendapatkan pelayanan dari situ ya underestimate lah kan begitu, sehingga mereka lakukan demo. Tetapi karena ini amanat undang-undang tidak bisa kita anulir atau apa bagaimanapun, tetapi kita coba lakukan secara bertahap prosesnya. Maka sejak tahun ini panjang juga, 2014 kami sudah mulai menggodok tuh data-data kependudukan. Kami godok data kependudukan, mana yang memang masyarakat kita, mana yang bukan masyarakat kita. Ada juga masyarakat tidur lah istilahnya. Mereka hanya berKTP, PPU, tetapi sebenarnya dia tidak bertempat tinggal di PPU. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada. Ya, tapi kita tetap memfilter itu semua. Bukan berarti kita mengabaikan, kita filter. Alhamdulillah. Nah, kita berbicara dengan masyarakat tidur. Kenapa masyarakat tidur ini menjadi perhatian kami? Karena kalau kami daftarkan mereka, tetapi secara fisik mereka itu kita tidak jelas di keberadaannya. Apalagi di awal-awal dulu, Mas Burhan, 2014, 2015, 2016 kan sistem administrasi kependudukan kita juga kan tidak sesolid sekarang, tidak sevalid seperti sekarang gitu. Walaupun sekarang pun juga mungkin masih dimungkinkan itu bisa terjadi ya, tetapi tidaklah, masih lebih baik lah sekarang dibandingkan yang sebelumnya gitu. Nah, karena sistem terus berubah kan gitu. Nah, itu kenapa kami lakukan filtrasi seperti itu, agar beban daerah tidak terlalu besar. Iya sih. Ya, okay. Itu kan sistemnya berarti pemerintah daerah bayar premi kan? Ya. Yang iuran BPJS-nya ya. Iya. Nah, saya boleh nanya nggak ini? Waktu dulu dikelola oleh Jamkesda itu kan berarti sistemnya kayak tagihan di rumah sakit ya? Iya. Rumah sakit nagih. Bipo service sisanya. Apa namanya? Bipo service. Bipo service. Anda layani, kami bayar. Kami bayar gitu kan. Setelah mulai proses verifikasi ya. Iya. Nah, begitu pindah ke BPJS, ini kan berubah nih. Iya. Jadi pengeluarannya itu pemerintah daerah membayar premi. Betul. Saya boleh tahu nggak budget yang dikeluarkan itu lebih banyak mana?
antara pada saat dulu dikelola oleh Jamkesda dengan sistem fee for service dengan yang bayar premi sistem yang pakai BPJS ini? Iya. Karena kedua-dua anggaran itu ditempatkan di kami ya, pada saat bayar langsung juga anggarannya ada di kami, sistem bayar premi ke BPJS juga anggarannya ada di kami. Sebenarnya jujur kalau kita mau berbicara lebih hemat, sedikit lebih hemat kita bayar langsung. Bayar langsung lebih hemat. Sedikit lebih hemat bayar langsung gitu. Ya, itu cuman memang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Pertama mungkin kelemahan-kelemahannya asas portabilitasnya. Jadi asas portabilitas ini begini. Kalau dulu kita tadi sudah bicara bahwa ada beberapa rumah sakit yang kita lakukan proses kerjasama. Nah, kita tidak bisa membatasi gerak masyarakat ya. Karena mungkin mereka bisa ada di Sulawesi, bisa ada di Sumatera, dan sebagainya. Nah, kita akan memiliki keterbatasan untuk mengikat perjanjian kerjasama dengan beberapa rumah sakit tersebut, kan gitu. Nah, ini memang yang salah satu kelemahannya. Sehingga kalau ada masyarakat kita yang sakit di sana, ya pasti mereka mengeluarkan kocek sendiri karena tidak memungkinkan untuk kita ikatkan dengan perjanjian kerjasama, bayar sendiri. Tapi ada itu ya, yang di luar daerah kita masih pakai sistem fee for service, tetap dilayani, maksudnya dijamin juga oleh pemerintah daerah ada. Ada. Kita dulu sistemnya ada yang namanya dalam klaim perseorangan, masyarakat bisa melakukan klaim. Oh, masyarakat bayar duluan. Nanti mereka rimbes lah. Nagih gitu. Oh, iya. Tetapi sejak itu menjadi biar bagaimanapun kita kan ini menggunakan uang negara, Mas Burhan. Jadi pemanfaatannya juga tetap dievaluasi oleh Badan Pengawas Keuangan kan gitu, BPK dan sebagainya. Salah satu rekomendasi BPK bahwa itu tidak lagi diperkenankan karena rawan untuk kepentingan. Kita tidak bisa memastikan apakah benar-benar mereka berobat di sana ataukah tidak kan gitu. Ya memang asas surrealism itu kan pasti terus berkembang lah bagi seorang penyidik ataupun verifikator seperti itu. Maka itu ditiadakan ya. Oke, Mas Elo, tadilah itu namanya sistem kan sudah nggak bisa kita lawan ya, kita taat sekarang kepesertaannya lewat BPJS. Nah, untuk cakupannya sendiri ini, itu sudah seberapa besar atau berapa persen yang tercover? Kalau untuk cakupan kepesertaan kita itu angka pastinya mungkin saya buka data, karena kan setiap waktu itu berubah. Jangankan kita berbicara mingguan, bicara harian pun berubah data itu. Nah seperti itu. Berubahnya nambah kebanyakan, atau mungkin ada yang kurang juga ya? Bisa bertambah, bisa berkurang. Iya, mungkin ada yang meninggal atau pindah ya? Betul seperti itu. Tapi mungkin angka terakhir yang kita capai itu sekitar 72.000 itu yang terjaminkan. Peserta PBI APBD yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau kita berbicara capaian kan pasti kita bicara total capaian yang kita kenal dengan UHC atau Universal Health Coverage ya. Apa itu? Capaian jaminan semesta kalau bahasa di Indonesia kan. Kita sebenarnya sudah mencapai UHC ini sebuah prestasi yang luar biasa juga, di mana 95% penduduk kita itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. 95%. Oke. Mas Elo, boleh tahu nggak sih berapa besar sih anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar premi masyarakat PPU yang peserta BPJS ini? Kalau PBI, PU, Pemda, jadi sebenarnya pemerintah daerah ini double burden ya, beban ganda ya. Jadi di satu sisi menjamin pemerintah daerah PBPU, Pemda masyarakatnya tadi, di satu sisi juga ikut mensubsidi lagi masyarakatnya yang mandiri. Oh, ada disubsidi lagi? Berdasarkan Perpres 82 itu sudah diatur. Bentar, saya belum paham. Itu peserta yang mandiri disubsidi lagi oleh pemerintah daerah. Nah, kok bisa mandirinya kenapa? Tapi beda mandiri kelas 3 loh ya. Kenapa nggak daftar yang PBI daerah aja, yang kalau kita istilahkan PBI daerah? Syukurlah masyarakat kita masih ada yang mau mendaftar mandiri. Kalau dibebankan ke pemerintah daerah. Nah, itu makanya saya tanya. Tapi ini ya, ada ya masyarakat yang kayak gitu ya. Tapi itu kelas 3. Angkanya mungkin sekitar 3.000-an lah yang seperti itu, 3.600-an kayaknya. Tapi gini, kenapa sih ada subsidi? Sebenarnya iuran
BPJS itu khusus segmen kelas 3 atau kelas 3 itu sebesar 42.000 per orang per bulan atau per jiwa per orang per jiwa per bulan. Namun yang dibayarkan oleh masyarakat itu hanya 35.000. Yang 77.000-nya gimana? Kan gitu. 7.000 inilah yang menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mensubsidi dengan pembagian 40-60. 40% untuk pemerintah daerah, 60% untuk pemerintah pusat. Jadi kloplah iuran itu menjadi 42.000. 40%-nya berapa sih? Kan pasti tanya lagi nanti. Lebih daripada tanya saya ngomong duluan aja. Iya kan? Iya dong, harus tanya dong. Iya. Saya mewakili masyarakat ini. Jadi yang masyarakat kelas 3 pun bukan pemerintah daerah tidak ada sumbangsi loh. Ada pemerintah daerah walaupun kecil, yaitu sebesar 2.800. 4.200-nya oleh pusat. Jadi 3.800-nya oleh pusat, sehingga kalau di total kan jadi 7.000. Nah, itu. Oke Mas Elo, langsung aja. Berapa sih anggaran semua yang dikeluarkan untuk membayar premi itu? Ya lumayan besar Mas. Berapa? Sekitar kalau untuk tahun 2022 tahun ini, pemerintah daerah itu menyiapkan anggaran sekitar 33 M. 33 M. Kalau dibandingkan dengan dulu yang Pipo Service? Ya di bawah sedikit lah. Ada nyampe berapa M selisih marginnya? Sekitar 27, 28, 29 lah paling banyak. 29 miliar. Nah, tapi itu kan berbarengan juga dengan pertambahan jumlah penduduk kan. Iya. Nah ini kan sebagai perbandingan aja ya. Ya karena gini, ada masyarakat tuh saya nyampaikan ke saya sih lebih enak sistem kayak dulu katanya gitu kan. Ya boleh jadi iya juga sih ya kan. Tapi yang pasti itu di luar kewenangan kita lah ya. Kan nggak mungkin juga kita bertahan nggak masuk BPJS kan. Mas Elo, kalau misalkan ini ada masyarakat yang di luar warga PPU di sini, itu masih mungkin nggak dijaminkan oleh pemerintah daerah? Taruhlah pendatang nih, dia nggak punya jaminan di tempat keluarga, atau mungkin dia bekerja atau dia terlantar misalkan. Dimungkinkan ya. Cuman saya tidak tadi terlupa untuk menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini selain memberikan masyarakatnya itu dengan jaminan kesehatan nasional dalam hal ini BPJS, tapi ada juga yang dikelola secara langsung juga, tepat di UPT juga, sifatnya hanya sebagai second insurance saja. Ya. Maksudnya? Kalau BPJS tidak bisa mengcover, bukan karena manfaatnya, tapi karena kepesertaannya, maka pemerintah bisa menjaminkan yang namanya jaminan SPK gitu ya, surat jaminan pelayanan kesehatan gitu. Itu bentuknya fungsinya untuk menjaminkan ya, si sakit ini. Prosesnya untuk bisa sampai ke situ ada. Apa itu? Contoh, mungkin kita tadi sudah menyinggung masalah masyarakat terlantar. Bagaimana? Biasanya kami bekerja sama dengan dinas sosial, karena kami tidak bekerja. Berarti yang menentukan orang itu terlantar itu ya, dinas sosial. Oke. Kemudian kita juga bahkan menjalin MOU dengan Disduk Capil terkait dengan masalah data kependudukan. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat yang terlantar tadi kita pastikan dulu. Kadang-kadang kan masyarakat begini, mereka pindah dari daerahnya tetapi mereka tidak ngurus nih surat kepindahan kependudukan mereka. Padahal mereka sudah bertempat tinggal di Kabupaten PPU ini bahkan ada 2-3 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Yang pernah kami temukan case-nya seperti itu. Nggak ngurus-ngurus pindah ya? Iya, maka kami dorong. Karena kita sudah kerjasama dengan Disduk Capil, kami dorong masyarakat ini bisa terdaftar jadi penduduk PPU dulu. Nah, tapi kalau memang ini tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu singkat, ya, artinya apa sih? Kenapa sih didorong jadi masyarakat PPU? Supaya bisa kami daftarkan menjadi peserta APBD. Manfaat dari UHC itu. Ya. Kalau Kaprit kita sudah di atas 95%, kita mendapatkan lisensi UHC,
Maka hari ini kita daftarkan, hari ini juga sudah bisa diaktifkan sebagai peserta BPJS. Itu manfaatnya. Makanya kita jaga UHC itu. Nah, kita mekanismenya seperti itu dulu, tidak serta-merta. Ya. Jadi tapi poin pentingnya itu bisa ya, dengan dasar dari surat dari dinas sosial. Iya. Karena sebagai dasar buat Jamkesda bisa menjaminkan. Bisa. Karena mereka yang punya otoritas mengatakan ini terlantar nih. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, Mas Elo, ada nggak sih master plan ke depan jaminan kesehatan? Saya pikir siapa tahu nanti ada pengembangan-pengembangan. Master plan itu sudah dibangun secara nasional ya, dan dinaungi oleh regulasi. Jadi kalau kita mau berbicara di luar daripada regulasi yang berjalan, kalau misalkan out of the box lah kan, keluar daripada kebiasaan yang sudah berlanjut, ya kita khawatirnya nanti akan bersinggungan dengan aparat hukum seperti itu. Nah, Mas Elo, sebagai penutup, ada yang mungkin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan jaminan pelayanan kesehatan daerah ini yang diintegrasikan sekarang ke BPJS. Mungkin bisa lihat kamera. Yang terhormat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara, dimanapun Bapak, Ibu, kakak, adik berada, kami menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama, pemerintah kita sudah luar biasa memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Tetapi masyarakat jangan abai, jangan tunggu sakit baru datang untuk ngurus. Walaupun kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyentuh Bapak Ibu dimanapun berada, untuk kami daftarkan sebagai peserta BPJS melalui PBI APBD, tapi tetap saja ada yang tidak bisa kami sentuh. Contoh, hari ini anak Bapak atau Ibu lahir, kan kami tidak terinfokan. Tolong dengan sadar diri segera urus administrasi kependudukannya, langsung nyebelah ke kantor kami di loket pelayanan. Sehingga begitu Anda sakit, begitu Anda masuk di rumah sakit, walaupun ini bukan merupakan sebuah harapan, tetapi sedia payung sebelum hujan, daftarkan segera untuk menjadi peserta BPJS. Apapun itu, baik secara mandiri maupun melalui bantuan atau subsidi dari pemerintah daerah. Mungkin itu saja. Makasih. Oke, luar biasa. Mas Elo, terima kasih banyak penjelasannya. Dan buat teman-teman, sahabat sehat semua, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala UPT Jamkesda Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu Bapak Ahmad Padelo. Tentu banyak hal yang kita dapatkan khususnya dalam masyarakat Penajam Pasir Utara untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Pastikan teman-teman semua, sahabat sehat semua, khususnya yang ada di PPU, di Penajam Pasir Utara, untuk mendapatkan hak-haknya. Dan apabila merasa dari apa yang disampaikan ini memberikan manfaat, jangan lupa subscribe, komen, dan aktifkan notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, banyak aktivitas fisik ya yang teratur, karena itulah investasi kita. Sehat memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak akan berarti jika kita tanpa sehat. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.